Belakangan ini, pemerintah Indonesia terus mendengungkan mitigasi bencana dan waspada akan ancaman gempa megatrust. Gempa megatrust adalah jenis gempa bumi yang terjadi di zona subduksi, di mana satu lempeng tektonik tersubduksi atau masuk di bawah lempeng lainnya. Ini adalah salah satu jenis gempa bumi yang paling kuat di bumi dan memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan yang sangat besar, termasuk tsunami yang menghancurkan. Gempa merupakan bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Namun, karena Indonesia berada dalam Ring of Fire, yang merupakan wilayah rawan gempa, ancaman bencana gempa tidak bisa dianggap enteng. Namun, tahukah Anda bahwa Alkitab juga mencatat berbagai peristiwa gempa? Ada berbagai kejadian di Alkitab di mana tanah bergerak, tanah bergetar, dan bahkan dituliskan secara jelas gempa. Selain itu, ada nubuatan akan terjadinya gempa besar di depan nanti. Kapan itu dan apa alasannya? Berikut fakta Alkitab. Pergerakan lempeng bumi sehingga terciptanya daratan. Pada hari ketiga penciptaan, berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 9-10. Walau tidak dituliskan saat itu terjadi gempa bumi, namun para ahli berpendapat bahwa peristiwa ini adalah terjadinya pergerakan kerak bumi sehingga munculnya daratan. Pergerakan besar pada lempengan bumi tersebut tentunya menimbulkan getaran hebat, sehingga para ahli memperkirakan pada saat itu terjadi gempa bumi. Penghancuran Sodom dan Gomora. Berdasarkan catatan Alkitab, Sodom dan Gomora dihukum Allah dengan belerang dan api dari langit. Kejadian 19 ayat 24-28. Salah satu teori yang paling umum adalah bahwa belerang dan api mungkin merujuk pada aktivitas vulkanik atau letusan gas alam yang mengandung belerang di daerah sekitar Laut Mati, di mana Sodom dan Gomora dipercaya pernah berada. Gas belerang yang terbakar dapat menghasilkan hujan belerang yang mematikan, yang cocok dengan deskripsi Alkitab. Jika hal ini memang karena aktivitas vulkanik, maka gempa akan mengikuti peristiwa mengerikan ini. Saat Tuhan menemui Musa dan bangsa Israel. Dalam Keluaran 19 ayat 7-18 dituliskan bagaimana proses Tuhan menemui secara langsung Musa dan bangsa Israel. Karena kedahsyatan Tuhan, saat itu suara Tuhan seperti gemuruh dan bumi gemetar. Dalam terjemahan lain dituliskan, seluruh gunung itu bergoncang seperti ada gempa yang dahsyat. Saat pemberontakan Korah. Alkitab mencatat bahwa bumi terbelah dan menelan Korah dan pengikutnya sebagai hukuman dari Tuhan. Bilangan 16 ayat 31-33. Peristiwa tanah terbelah dan tertutup kembali tersebut diperkirakan para ahli sebagai peristiwa gempa bumi. Namun, Alkitab menekankan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindakan supranatural Tuhan daripada fenomena alam. Gempa saat Yonatan menyerang Filistin. Alkitab mencatat bahwa terjadi gempa bumi ketika Yonatan menyerang kamp Filistin yang menyebabkan kebingungan di antara musuh. 1 Samuel 14 ayat 15. Peristiwa tersebut terjadi di dekat Geba. Dalam terjemahan FAYH dikatakan bahwa pada waktu itu terjadilah gempa bumi yang menambah kegentaran mereka. Gempa ketika Elia bersembunyi dari Izebel. Setelah membunuh ratusan nabi Baal, Elia menimbulkan kemarahan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Bahkan Izebel bersumpah akan membunuh Elia dan ancaman tersebut membuat Elia ketakutan serta depresi. Saat menantikan Tuhan sendirian di Gunung Horeb, Elia mengalami berbagai fenomena alam, salah satunya adalah gempa. 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Gempa zaman Nabi Amos. Dalam kitab Amos mencatat bahwa ia menyampaikan firman Tuhan dan nubuatan 2 tahun sebelum terjadinya gempa di Israel pada zaman Raja Uzia, penguasa Yehuda. Amos 1 ayat 1. Gempa di masa The Silent Age. The Silent Age adalah masa dari zaman penulisan kitab terakhir di Perjanjian Lama hingga masa Perjanjian Baru, suatu kondisi di mana sepertinya Tuhan tidak berbicara.
Di masa ini, tepatnya tahun 31 sebelum Masehi, terjadi sebuah gempa besar di wilayah Israel. Sejarawan Yahudi Romawi dalam karyanya Antiquities of the Jew and the Jewish War menyebutkan adanya gempa bumi besar yang melanda Yudea dan sekitarnya. Gempa ini menyebabkan kerusakan parah di wilayah Yudea, termasuk kemungkinan area di sekitar Laut Mati. Di situs arkeologi Qumran ditemukan bukti fisik yang menunjukkan adanya kerusakan bangunan akibat gempa bumi. Gempa saat penyaliban Yesus. Alkitab mencatat bahwa terjadi gempa bumi pada saat Yesus disalibkan yang menyebabkan tirai bait suci terbelah dan batu-batu terpecah. Matius 27 ayat 51-54. Peristiwa ini terjadi pada tahun 33 Masehi. Gempa saat kebangkitan Yesus. Injil Matius 28 ayat 2 mencatat bahwa gempa bumi terjadi ketika seorang malaikat turun dari surga dan menggulingkan batu yang menutup makam Yesus. Gempa ini terjadi pada pagi hari kebangkitan, menandai momen penting ketika Yesus bangkit dari kematian. Gempa yang membebaskan Paulus dan Silas. Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26 mencatat bahwa sekitar tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat kuat sehingga fondasi penjara itu goyah. Akibat gempa tersebut, pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu mereka terlepas. Peristiwa ini merupakan wujud dari intervensi Allah atau mukjizat, walau pada zaman itu gempa bumi adalah peristiwa yang sering terjadi di kawasan Mediterania, termasuk di Yunani dan Asia Kecil. Gempa dalam nubuatan akhir zaman. Alkitab mencatat bahwa gempa bumi akan menjadi tanda-tanda penting menjelang akhir zaman. Yesus menyebutkan gempa bumi sebagai bagian dari penderitaan awal sebelum kedatangannya kembali. Matius 24 ayat 7-8. Dalam kitab Wahyu, gempa bumi dikaitkan dengan berbagai peristiwa penghakiman seperti pembukaan Matoreka 6 yang menyebabkan gempa bumi dahsyat, Wahyu 6 ayat 12, gempa yang menghancurkan sebagian kota besar setelah 2 saksi diangkat ke surga, Wahyu 11 ayat 13, dan gempa terbesar dalam sejarah manusia yang mengguncang bumi di akhir zaman, Wahyu 16 ayat 18. Lalu, apakah ini gempa megatrust yang selama ini kita khawatirkan? Gempa-gempa ini melambangkan kekuatan Allah dan menjadi peringatan akan penghakiman terakhir yang akan datang. Gempa bumi dalam Alkitab memiliki makna yang beragam, bisa menjadi kejadian alam biasa, peringatan dari Tuhan, hukuman atas dosa, maupun tanda akhir zaman. Sebagai orang Kristen, kita harus menyikapi gempa bumi dengan bijak dan tidak terpaku pada ketakutan. Sebaliknya, kita diajak untuk waspada dan siap, memahami pentingnya mitigasi bencana sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan sesama. Demikian fakta Alkitab kali ini, Tuhan Yesus memberkati.